Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Magota Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya Denilsa Silvi Bokings. Pendengar Lintas Magota, kami awali dari Gorontalo. Selama bulan Ramadan, Balai POM dan pihak terkait akan melakukan pengawasan jajanan buka puasa. Pengawasan itu dilakukan untuk memberikan keamanan bagi konsumen untuk mendapatkan takjil yang mengandung bahan yang tidak diperbolehkan sebagai campuran makanan. Sudah menjadi kebiasaan di bulan Ramadan banyak penjual makanan dan minuman untuk buka puasa yang berjualan di pinggir-pinggir jalan. Para penjual takjil ini menawarkan aneka jajanan karena tingginya permintaan dari umat Islam yang mencari makanan untuk buka puasa. Terkait pengawasan jajanan Ramadan ini, Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM akan turun melakukan inspeksi ke tempat-tempat yang menjadi pusat jajanan buka puasa. Kepala BPOM Gorontalo Stefanus Simon Sesa mengatakan, meskipun pada puasa tahun lalu tidak ditemukan produk makanan yang mengandung zat berbahaya, pihaknya tetap akan turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan bersama pihak terkait guna memastikan kualitas dan keamanan pangan yang dijual kepada masyarakat. Berdasarkan data kami terakhir dari 2019 sampai ke sini tuh di Provinsi Gorontalo sudah bersih dari bahan berbahaya yang dan maupun pewarna, dan itu tetap berlangsung sampai saat ini. Walaupun demikian sudah aman sampai dengan tahun kemarin ya, sampai tahun kemarin aman ya, tetap kami akan melaksanakan di tahun ini juga sebagai bentuk tanggung jawab kami untuk melakukan pengawasan tersebut. Selain BPOM, pengawasan terhadap kehalalan produk makanan juga menjadi perhatian penting. Direktur LPPOM MUI Provinsi Gorontalo, Profesor Astin Lukum mengungkapkan bahwa titik kritis pada produk makanan yang dijual terletak pada bahan yang digunakan dan proses atau cara pengolahannya. Hal ini sangat penting untuk menjamin bahwa makanan yang dijual tidak hanya halal, tetapi juga thayyib. Untuk halal ini, jadi ada titik-titik kritis memang. Jadi kalau kita di daging, di ayam, jadi proses pemotongannya. Jadi walaupun dia pakai kopiah tetapi tidak melaksanakan syariat Bismillah Allahu Akbar dan cara matinya yang benar, maka ini juga meragukan, termasuk syubhat. Karena yang dimaksud dengan halal itu jika 3 urat leher yang di ayam atau di sapi itu terputus dengan sempurna dan dia harus mati betul. Sementara itu, Safrianto Keawan dari Kanwil Kemenak Provinsi Gorontalo meminta agar para penjual kue dan makanan lainnya mengurus sertifikat halal. Sertifikat ini diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada konsumen terkait produk olahan pangan yang dijual. Pihak Kementerian Agama siap memfasilitasi UMKM agar mereka dapat mendapatkan sertifikat halal sehingga konsumen merasa lebih aman dan nyaman saat membeli takjil di bulan Ramadan. Dari Gorontalo, Budi Akanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dari Gorontalo, kita langsung menuju ke Talaut. Lanal Molonguane mendukung penuh program Han Pangan Nasional lewat pembudidayaan berbagai jenis tanaman dan sektor perikanan. Pangkalan TNI Angkatan Laut Molonguane memberikan support penuh ketahanan pangan nasional yang berada dalam misi kedua dari program Astacita Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka BSC. Di bawah kepemimpinan Letko Laut Pelaut Widi Aditya STM Teropsla selaku Lanal Molonguane, prajurit Jalasena di Kabupaten Terutara NKRI langsung mengeksekusi apa yang menjadi program unggulan tersebut melalui penanaman dan pembudayaan berbagai jenis sayuran serta buah-buahan seperti pisang, melon, semangka, pakcoy, kacang panjang, sawi, dan cabai. Sudah hampir 8 bulan kita melaksanakan ketahanan pangan di Lanal Molonguane. Kita sudah mulai menanam dari beberapa jenis tanaman. Dalam hal ini ada sayuran, buah-buahan, maupun di sektor perikanan kita juga melaksanakan proyek ketahanan pangan. Ya, ini adalah salah satu contoh ya, memang salah satu contoh yang
bisa kita rasakan atau hasilnya. Selama beberapa bulan ini kita menanam jenis sayuran maupun buah-buahan. Di sini ada labu dengan melon. Ini kita pilih memang tanaman-tanaman yang mempunyai masa panen yang singkat, kurang lebih 3 bulanan. Kita pilih beberapa tanaman sehingga kita per 3 bulan kita bisa merasakan apa yang kita tanam. Sektor perikanan darat atau air tawar juga tengah digenjot lewat pembudayaan ikan nila dan mujair. Ya, kurang lebihnya sekitar 6.000 ekor yang ada di kolam ini. Kita bagi dua kolam. Yang satu kolam untuk pembibitan, yang kemudian yang kolam besar ini memang kolam pengemukan atau pembesaran di sini. Program dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti penanaman, pembudayaan dan peternakan ini turut disupport penuh Ketua Cabang 7 Korcap 8 DCA 2, Nyonya Fitri Widi Aditya bersama anggota Angkatan Laut tidak hanya bertanggung jawab menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah maritim Indonesia, melainkan juga mengembangkan daerah wilayah pertahanan laut, meliputi aspek geografi, demografi, kondisi sosial maupun sumber daya nasional. Untuk itu, Angkatan Laut terus mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui pengembangan berbagai potensi yang ada. Nantinya juga akan dilakukan penanaman komoditi pangan sumber karbohidrat seperti ubi kayu atau singkong. Dari Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, RRI Robert Tamaroba terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, demikian Lintas Magota Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Denilsa Silvi Bokings atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.